Selamat siang, yang saya hormati Ibu Sang Ayu Putu Rahayu, selaku dosen hukum Perikatan Universitas Negeri Semarang. Perkenalkan, nama saya Brian Marcelino Restuhadi, nomor induk mahasiswa 8111 419391. Baik, izinkan saya pada siang hari ini untuk memaparkan atau mereview sedikit materi tentang jenis-jenis perikatan yang telah dibahas pada forum diskusi Elena. Saya akan menjelaskan 3 jenis perikatan. Yang pertama, perikatan alami, perikatan bersyarat yang menangguhkan, kemudian ada perikatan untuk berbuat sesuatu. Yang pertama-tama, perikatan murni atau alami atau bersahaja. Menurut Subekti, perikatan murni adalah apabila di dalam suatu perikatan, masing-masing pihak terdiri atas hanya satu orang saja, sedangkan yang dituntut juga berupa satu hal saja, dan penuntutannya dapat dilakukan seketika. Saya mengambil contoh ketika ibu saya membeli sayuran di pasar, yaitu di mana di situ ada satu pihak pembeli dan satu pihak penjual. Kemudian komoditi barang yang dapat dituntut hanya ada satu, yaitu sayuran. Dan penuntutan kita sebagai pembeli dapat menuntut saat itu juga. Dengan syarat apabila sayuran tidak sesuai dengan keinginan kita, atau pedagang berbohong tentang kondisi sayuran tersebut, menyatakan bahwa sebenarnya sayuran tersebut sudah jelek tapi dikatakan masih baik. Kemudian yang kedua, saya menjelaskan perikatan bersyarat yang menangguhkan. Perikatan dapat dikatakan bersyarat apabila berlakunya atau hapusnya perikatan tersebut berdasarkan persetujuan yang digantungkan kepada terjadi atau tidaknya suatu peristiwa yang akan datang atau yang belum tentu terjadi. Sebagai contoh, A akan menjual rumahnya kepada B jika A diangkat menjadi duta besar, dan jika syarat tersebut dipenuhi atau si A menjadi duta besar, maka persetujuan jual beli mulai berlaku. Jadi A harus menjual rumahnya atau menyerahkan rumahnya, dan B membayar harganya. Selama syaratnya belum dipenuhi, kreditur tidak dapat menuntut pemenuhan, dan debitur tidak wajib memenuhi prestasi. Jika debitur memenuhi prestasinya sebelum syarat dipenuhi, maka terjadi pembayaran yang tidak terutang dan debitur dapat menuntut pengembaliannya. Ada 2 risiko di dalam perikatan ini, yang telah dinyatakan dalam pasal 1264 BW, ayat 2 dan ayat 3. Ayat 2 menyatakan bahwa jika barangnya musnah di luar kesalahan debitur, kedua belah pihak dibebaskan dari kewajibannya masing-masing. Sedangkan dalam ayat 3 ditentukan bahwa jika barangnya merosot harganya bukan dikarenakan kesalahan debitur, maka kreditur dapat memilih membatalkan perikatan atau menuntut penyerahan barangnya tanpa mendapat pengurangan harga yang telah dijanjikan. Kedua pernyataan ini menimbulkan pertentangan di tengah masyarakat. Ada yang berpendapat bahwa akan lebih adil kiranya jika prestasi kreditur pun juga dikurangi secara seimbang. Di lain pihak, ada yang berpendapat bahwa kreditur tidak berhak untuk membatalkan perikatan. Merosotnya harga menjadi tanggungan kreditur. Ayat terakhir menentukan bahwa jika merosotnya harga karena kesalahan debitur, maka kreditur berhak membatalkan perikatan atau menuntut penyerahan barangnya dengan ganti rugi. Baik, yang ketiga saya akan menjelaskan tentang perikatan untuk melakukan sesuatu. Perikatan ini berkaitan atau berisikan tentang berbuat sesuatu yang telah diatur dalam pasal 1239 BW, yang menyebutkan bahwa tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya rugi dan bunga. Saya mengambil contoh ketika ada seorang warga yang ingin menjadi donatur utama di dalam proses pembangunan fasilitas umum di lingkungannya. Beliau bersedia untuk mengakomodir semuanya, untuk menanggung semua biaya yang diperlukan dalam membangun fasilitas tersebut. Dan yang saya ingin tanyakan tentang perikatan melakukan sesuatu tadi, yaitu apabila si donatur utama ini pada suatu hari
beliau terlilit utang, sehingga semua hartanya terkuras habis untuk membayar utang tersebut. Apakah kewajiban beliau untuk menunaikan tugasnya tersebut tetap menjadi tanggung jawab beliau atau dapat diwakilkan atau dapat diwakilkan oleh pihak keluarganya, dapat dilunasi oleh keluarganya atau dapat ditanggung oleh keluarganya yang lain? Kemudian jika itu dapat, mengapa demikian? Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Saya memohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan, apabila ada kesalahan di dalam saya mengucap. Selamat siang, selamat beraktivitas.